Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Niko Benedict Kesiaran dengan NIM B1C1D3020. Di sini saya dari kelas R002, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang ujian mesin dan peralatan. Baik, yang pertama itu ada jelaskan perbedaan konsep eksportasi dan grading pada hasil pertanian. Sebutkan contoh komoditas dan alat yang digunakan untuk masing-masing proses. Di mana eksportasi merupakan proses pemisahan hasil pertanian berdasarkan kondisi fisik dasar seperti bahan yang rusak, busuk, atau tercampur kotoran dengan bahan yang masih layak. Sedangkan grading adalah proses pengelompokan hasil pertanian yang sudah disortasi ke dalam kelas mutu tertentu berdasarkan ukuran, berat, warna, ataupun bentuk. Contoh sortasi dapat dilihat pada pemisahan tomat busuk dan tomat sehat yang dilakukan secara manual di meja sortasi atau menggunakan konveyor. Sementara itu, grading tentunya adalah pengelompokan jeruk berdasarkan ukuran diameter menggunakan mesin roller grader atau timbangan otomatis. Yang kedua adalah mengapa proses pembersihan awal sangat penting sebelum pengolahan lanjutan. Jelaskan dampaknya terhadap mutu produk atau dan umur mesin. Mana proses pembersihan awal sangat penting dilakukan sebelum pengolahan lanjutan dikarenakan bertujuan menghilangkan kotoran seperti tanah, pasir, jerami, dan benda asing lainnya yang dapat mencemari produk. Pembersihan yang baik akan meningkatkan mutu produk karena menghasilkan bahan yang lebih bersih, higienis, dan aman, serta mencegah kerusakan dan rausan pada mesin. Pengolahan sehingga umur pakai mesin menjadi lebih panjang dan biaya perawatan dapat ditekan. Yang ketiga, apa tujuan utama pengecilan ukuran dalam industri pertanian? Di mana tujuan utama pengecilan ukuran dalam industri pertanian adalah untuk memperbesar luas permukaan bahan sehingga proses lanjutan seperti pencampuran, pemanasan, pengeringan, dan ekstraksi dapat berlangsung lebih cepat dengan efisien, sekaligus menghasilkan ukuran bahan yang lebih seragam dan mudah diolah menjadi produk akhir. Yang keempat, yaitu jelaskan perbedaan prinsip kerja hammer mill dan disk mill disertakan dengan gambar dan kapan masing-masing tempat digunakan. Untuk hammer mill bekerja dengan prinsip tumbukan, yaitu bahan dihancurkan oleh palu-palu yang berputar dengan kecepatan tinggi hingga ukurannya cukup kecil untuk lolos melalui saringan. Sehingga alat ini lebih cocok digunakan untuk bahan kering dan keras dengan hasil yang relatif kasar. Sebaliknya, dismill bekerja dengan prinsip gesekan dan tekanan antara dua piringan, yaitu satu piringan diam dan satu piringan berputar, sehingga menghasilkan ukuran partikel yang lebih halus dengan seragam serta lebih sesuai digunakan untuk bahan yang membutuhkan tingkat kehalusan yang lebih tinggi. Yang kelima, jika terjadi kerusakan biji selama pemindahan bahan, faktor apa saja yang perlu dievaluasi? Faktor yang perlu dievaluasi yaitu faktor seperti kecepatan alat pemindah, ketinggian jatuh bahan, jenis alat yang digunakan, kadar air biji, serta besarnya gesekan dan benturan yang terjadi selama proses pemindahan. Yang keenam adalah mengapa viskositas fluida sangat berpengaruh terhadap pemilihan pompa. Di mana viskositas fluida sangat berpengaruh terhadap pemilihan pompa karena menentukan tingkat kemudahan fluida untuk mengalir, di mana fluida dengan viskositas rendah seperti air lebih cocok dipompa menggunakan pompa sentrifugal, sedangkan fluida dengan viskositas tinggi seperti sirup atau minyak lebih efektif dipindahkan menggunakan pompa perpindahan positif agar aliran tetap stabil dan efisien. Yang ketujuh adalah jelaskan alur proses penanganan pasca panen, satu contoh komoditas hasil pertanian dan contoh pengolahannya menjadi produk dan menyinggung mesin dan yang digunakan pada tiap tahap. Di mana penanganan pasca panen padi dimulai dari proses panen menggunakan sabit atau combine harvester, kemudian dilanjutkan dengan perontokan menggunakan mesin thresher, pembersihan awal menggunakan mesin cleaner, dan pengeringan menggunakan dryer atau penjemuran hingga kadar air aman. Setelah itu gabah disimpan, lalu digiling menggunakan rice milling unit yang terdiri dari husker
dan polyester untuk menghasilkan beras sebagai produk akhir yang siap dikemas dan dipasarkan. Mungkin cukup sekian hasil pemaparan saya mengenai soal ujian akhir semester mesin dan peralatan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Kurang lebih, terima kasih.